Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pembina, pimpinan, pengurus ASESI, seluruh peserta dan tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan ASESI yang keberapa sekarang? Yang kelima. Saya baru pertama kali hadir, tapi melihat dari pameran di depan sana, nampak sekali bahwa geliat kebangkitan pendidikan Islam makin hari makin menguat di Indonesia. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang baik. Saya tadi sampaikan, ini sebetulnya jadwal ke sini tidak ada. Tapi saya bilang lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Kalau mendadak batal suasana jadi panjang gitu. Saya ingin sampaikan singkat saja. Pendidikanlah tentang masa depan. Pendidikan adalah tentang menyiapkan generasi baru. Dan pendidikan tidak membentuk, pendidikan menumbuhkan. Dia menumbuhkan. Karena dia menumbuhkan, maka yang diperlukan sangat mendasar adalah bagaimana tanah tempat bibit tumbuh bisa subur. Bibit dan tanah tempat tumbuh itu iklimnya baik. Kalau kita membayangkan anak-anak sebagai bibit, biji, ketika masih biji itu dia tidak kelihatan batangnya, tidak kelihatan akarnya, tidak kelihatan daunnya, tapi dia masih biji. Sehebat apapun sebuah biji, ya dia tidak kelihatan seluruh komponennya. Nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, kalau biji tanaman itu, maka akan terlihat batangnya, akan terlihat daunnya, akan terlihat buahnya, akan terlihat bunganya. Tapi pada saat dia masih menjadi biji, belum terlihat. Kadang-kadang kita melihat biji seperti kita melihat tanaman yang lengkap. Lalu kita ingin biji ini punya semuanya. Punya bunganya, punya seluruhnya. Tidak bisa. Karena biji itu akan menjadi tumbuhan yang lengkap, memerlukan waktu, memerlukan proses penumbuhan. Biji yang baik membutuhkan lahan yang subur. Di mana lahan yang subur itu? Satu, di rumah. Rumahnya harus menjadi lahan yang subur. Yang kedua di mana? Di sekolah. Dia juga lahan yang subur. Yang ketiga di antara rumah dan sekolah, yaitu di lingkungannya. Karena itu ketika kita membicarakan tentang pendidikan, bayangkan seperti kita menumbuhkan biji itu. Karena itu saya sering mengatakan jangan gunakan kata membentuk, apalagi kalau akhlak. Akhlak ini ada bentuk, akhlak itu ditumbuhkan. Ditumbuhkan, karakter itu ditumbuhkan. Tidak bisa dibentuk, ditumbuhkan. Bapak-bapak, ibu yang mempelajari biologi ketika SMP pasti pernah praktikum tuh. Tanaman dipasang, yang satu diarahkan dekat matahari, yang satu jauh. Beloknya beda bukan? Beloknya beda bukan? Bibitnya sama, tanahnya sama, potnya sama, yang satu dekatkan matahari, yang satu jauhkan. Arah tumbuhnya sama tidak? Beda. Jadi kita mau belok kanan belok kiri itu bukan daunnya yang dibelokkan, tapi rangsangannya yang berbeda. Cuacanya yang diatur, lokasinya yang diatur. Karena itu mengelola sebuah sekolah, mengelola sebuah institusi pendidikan itu adalah mengelola rekayasa. Karena direkayasa. Perilaku rekayasa. Ya, beri contoh. Di rumah nih. Di rumah. Kita ingin anak kita menjadi anak yang individualis atau anak yang dekat dengan saudara-saudaranya. Misalnya
Ingin dekat bukan? Terus kita bikin rumah nih. Cara bikin rumahnya, anaknya 4 misalnya, dibuat 3 kamar, 4 kamar. Lalu di tiap kamar dibuatkan kamar mandi. Oke? Kenapa? Ya supaya rapi bersih. Semua kamar mandi ada dalam rumah. Keluarga yang sama, 4 anak, kamar mandinya di luar, 1. Apa yang terjadi? Yang 1 anaknya tumbuh individual, semuanya diselesaikan sendiri, keluar dari kamar udah bersih. Yang 1 rebutan kamar mandi tiap pagi. Tahu karakternya, siapa yang sikatannya lama, siapa yang kalau mandi lama, siapa yang kalau mandi harus diketok-ketok, siapa yang samponya suka ketinggalan. Beda bukan? Beda. Itulah pendidikan. Jangan dibayang pendidikan itu sesuatu yang tertulis, dibaca, dihafal, diuji. Pendidikan adalah proses pembiasaan. Jadi, Bapak sekalian, kita bisa merangsang anak kita sesuai dengan skenario yang kita mau buat. Karena itu, kemewahan keluarga dan kemewahan institusi pendidikan adalah dia bisa membuat aturan main yang membentuk perilaku. Bisa. Dan itulah kehebatan saya berharap sekolah-sekolah yang hari ini pameran dan Bapak Ibu semua yang bergerak di dunia pendidikan memikirkan rekayasa itu. Karena perilakunya direkayasa. Bahkan mengaturnya juga begitu. Seringkali sekolah kita hari ini anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Nah, bahkan abad 17 ruang kelasnya. Ngaturnya masih begini nih, dari zaman 10 abad yang lalu mungkin begini bentuk sekolah itu, bentuk kelas itu. Sekarang udah berubah. Jadi kalau mau memikirkan sekolah, pendidikan, pikirlah masa depan. Rekayasalah untuk masa depan. Umat Islam sering gagal berhasil bukan mampu atau tidak mampu, tapi mengantisipasi perubahan atau tidak mengantisipasi perubahan. Ini PR-nya. Karena itu kalau mengukur keberhasilan anak-anak kita sekarang jangan dilihat hari ini. Tadi saya gambarkan biji bukan? Hari ini bijinya dinilai. Sudah tumbuh biji belum ada apa-apa. Nanti ketika dia sudah tumbuh besar baru terlihat. Baru kualitas buahnya bisa dinilai. Baru kualitas daunnya, kualitas batangnya bisa dinilai. Hari ini dia masih biji. Karena itu jangan terlalu puas dengan penilaian hari ini. Penilaiannya besok. Karena inilah proses penumbuhan. Dari hari ini bisa dibuat trajektori. Trajektori itu bisa diproyeksikan ke depan. Nah, saya berharap kita yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan jangan puas dengan ukuran hari ini. Jangan puas. Dan siapkan masa depan. Disebutkan di dalam proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen utama yang mendasar. Nomor 1 adalah karakter, akhlak nomor 1. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati. Karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Betul gak sih? Jadi begitu sampai karakter 2, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor 1. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor 1, berpikir kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif. Bisa kerjasama. 4K. Itu kompetensi. Yang ketiga, literasi. Keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat. Bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. Ya, literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia.
Di Indonesia ini minat baca tinggi tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA tahan, bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul enggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter, akhlak. Tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian. Betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul enggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya enggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong, kerjakan semau Anda. Kerjakan semau Anda. Lalu anak kita bingung, enggak bisa jawab. Bingung nggak bisa jawab. Kekalahkan umat Islam banyak di urusan seperti ini. Banyak di urusan seperti ini. Karena tidak mempersiapkan perubahan itu. Pertanyaannya nggak ada lagi, kasih lembar kosong. Kalau hari ini ditanya mau jadi apa, besok sekolah-sekolah ini tidak boleh lagi tanya, kalian mau jadi apa? Jangan. Tanya, nanti kalau besar mau membuat apa? Karena profesinya udah nggak ada nanti. Dulu saya waktu masih kecil tuh Pak, tukang pos tuh rutin datang ke rumah Pak, pakai motor warnanya oranye. Wah top betul rasanya naik motor Suzuki itu. Pos, pengen jadi tukang pos. Hari ini ada tukang pos. Email semua, WA, betul gak sekalian? Bayangkan besok perubahannya lebih cepat. Yang diketahui hari ini belum tentu masih ada profesinya di masa depan. Jadi pengelola institusi pendidikan jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. Jangan puas dengan melihat masa lalu kami sudah seperti ini. Bukan, masa depan. Dan ini teman-teman, saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius, 3 komponen tadi disiapkan. Akhlak, karakter, kompetensi, literasi. Sesudah itu biarkan mereka terbang. Mereka akan siap untuk menghadapi apa saja. Dan ini yang insya Allah kita sama-sama. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini adalah benar-benar sekolah-sekolah yang menyiapkan masa depan. Dan semoga bapak-bapak ibu semua yang bekerja di sini, saya sekarang bertugas di pemerintahan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Bapak ibu semua menyelenggarakan pendidikan, padahal tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mendidik. Gak ada perintah undang-undang Bapak ibu sekalian untuk mendidik. Tapi Bapak ibu memilih untuk mendidik anak-anak kita, dan saya ingin ucapkan terima kasih. Bapak ibu sekalian telah ikut menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Insya Allah ini akan dicatat sebagai amal soleh dari Bapak ibu semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin kalau boleh meneruskan menuju kewajiban yang sudah saya komit. Tapi saya ingin ucapkan selamat. Semoga diskusi, seminar, dan insya Allah ikhtiar mendidik anak-anak kita akan bukan saja dimudahkan jalannya, tapi selalu dalam ridha Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.